Halo Virtual Hunters, ini adalah hari kedua saya di Singapura. Saya hendak mengajak para Virtual Hunters untuk mengeksplor salah satu gereja tertua di Singapura, yaitu Cathedral of Good Shepherd, yang terletak di CBD Singapura di Jalan Queen Street. Check it out guys. Yuk. Kita naik bus ya. Saat ini kita masih menyusuri perjalanan menuju katedral. Cukup jauh ya, sekitar mungkin 30 menit dari area Hillview. Kita sekarang memasuki kawasan Orchard ya. Orchard itu shopping distriknya Singapura yang paling terkenal lah. Banyak sekali mall-mall di sini. Kita sudah memasuki jantung dari Orchard Road. Begitu banyak bangunan megah ya. Akhirnya kita sudah sampai di Cathedral of Good Shepherd yang berada di seberang ini. Katedral yang terletak di kawasan Central Business District Singapura dan kawasan shopping yang sangat terkenal yaitu Orchard Road. Yuk kita memasuki bangunan katedral ini ya. Saat ini masih dalam suasana perayaan Natal. Kita melihat pohon Natal dari kejauhan. Gereja katedral ini adalah gereja yang paling tua di Singapura ya, didirikan pada tahun 1832. Kita langsung menuju ke patung Santo Yohanes Paulus II yang dibangun pada tahun 2006 untuk memperingati kunjungan dari Paus Yohanes Paulus II itu sendiri. Patung ini adalah patung Santo Laurent Humbert, seorang uskup Katolik dari Prancis yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Katolik di Singapura. Beliau mengunjungi Singapura pada tahun 1821 dan akhirnya kembali ke Korea untuk melanjutkan karya misinya. Pada tahun 1837-an, saat itu di Korea terjadi gelombang persekusi terhadap orang-orang Kristen Katolik. Santo Laurent Humbert akhirnya ditangkap dan diinterogasi oleh pemerintah setempat. Petugas memaksanya untuk menyebutkan nama kedua rekan misionarisnya sebagai ganti atas jaminan bagi keselamatan para penduduk Korea yang baru saja memeluk agama Katolik. Setelah menyetujui untuk memberitahu keberadaan kedua rekannya pun ditangkap dan akhirnya ketiga misionaris tersebut meninggal sebagai martir dengan cara dipenggal kepalanya. Dari peristiwa itu, Santo Laurent Humbert diteladani sebagai seorang gembala yang baik alias Good Shepherd yang ingin melindungi domba-dombanya, yaitu orang-orang lokal Korea yang saja memeluk agama Katolik. Taman bagian depan di mana terletak patung Santo Yohanes Paulus tersebut dinamakan Garden of Gethsemane atau Taman Getsemani. Sekarang kita berjalan menuju bagian depan gereja. Di sini kita melihat ya ada suatu lencana atau emblem yang mengukuhkan bahwa
gereja katedral ini adalah termasuk salah satu monumen nasional ya, dan termasuk warisan budaya. Cathedral of the Good Shepherd dibuka tahun 1847. Di sebelah kanan bangunan kita lihat ada patung Bunda Maria beserta Miniatur maskot tahun jubileum Pilgrims of Hope. Katedral ini sebetulnya sangat klasik ya. Kita bisa lihat dari kayak banyak batu-batu yang ditempel. Mungkin kayaknya itu sudah melalui restorasi gereja gitu. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Pilar-pilar gereja Di sebelah kiri menuju bagian belakang gereja, yuk coba kita lihat. kita menuju bagian belakang gereja. Ada Garden of Calvary. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, di sini para feature hunters, aku juga ingin menunjukkan ada satu bangunan yang sangat-sangat megah, yang konon dulunya adalah sebuah biara kesusteran. Namun sekarang sudah beralih fungsi nampaknya, karena kesusterannya sudah berpindah. Nah, itu bangunan yang menyerupai gereja juga. Atau sering disebut Chimes. Yuk kita lihat dulu apa ada di dalamnya. Di dalam katedral Good Shepherd kita langsung disambut dengan patung Pieta, ruang pengakuan dosa, patung Santo Franciscus Xaverius, dan juga patung Santo Antonius. Renovation Chapel. Mari kita mengunjungi Altar Tuhan kita. Di bagian ujung di dalam dinding nampak relikwi dari Santo Laurent Imbert. Sementara di sini kita melihat dekorasi bayi Yesus yang berada di palungan.
Kita bisa memasukkan petition intensi misa seperti di Indonesia. Salib Jubileum, Crucifix of Hope, mirip seperti Porta Sancta di Indonesia. Kita bisa mendapatkan indulgensi dengan mengunjungi Salib Jubileum, pergi ke pengakuan dosa, merayakan Ekaristi, berdoa intensi Paus, dan berderma. Ruangan lantai 2 begitu megah, tapi kita tidak bisa menuju ke lantai atas karena aksesnya dikunci. Lukisan dari Jalan Salib ini konon dikirim langsung dari Prancis. Di Cathedral of Good Shepherd ini ada ruangan adorasi yang cukup sering saya kunjungi ketika saya berkunjung ke Singapura. Lokasinya berada di basement. Yuk kita lihat yuk. Saat ini kita akan menuju ke bawah untuk menuju ke kapel adorasi Perpetual Adoration Chapel, basement level. Saya akhirnya sudah sampai di basement menuju ke ruang adorasi. Buka dari jam 7 pagi sampai jam 10. Beberapa orang menanyakan kepada saya, termasuk teman dekat saya, apa yang dapat dilakukan di dalam ruang adorasi. Jika Anda memiliki sedikit waktu, Anda bisa hanya dengan mengunjungi ruang adorasi, berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan, kemudian meninggalkan ruang adorasi.
Itu yang paling simpel. Jika Anda memiliki lebih banyak waktu lagi, tentu ada banyak sekali yang bisa dilakukan di dalam ruang adorasi. Contohnya adalah dengan berdoa rosario. Berdoa rosario sangat dianjurkan di dalam di dalam ruangan adorasi. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan membaca Alkitab. Beberapa dari umat juga membawa buku dan ballpoint. Terkadang mereka menulis apa yang menjadi suara Tuhan, suara hati mereka ketika mereka melakukan adorasi. Kadang mereka menulisnya, dan itu dipandang sebagai sebuah petunjuk bagi mereka atas permasalahan yang sedang dihadapi. Doa-doa dari puji syukur, doa-doa agar Kristus makin dikenal, doa bagi mereka yang sedang ingin mengikuti Kristus, juga doa terpujilah Allah, sangat dianjurkan untuk didoakan di dalam ruang adorasi. Bermeditasi dengan menyebutkan nama Yesus, asal jangan ketiduran ya, itu juga sangat berguna sekali untuk kehidupan rohani kita. Doa pribadi di depan sakramen Maha Kudus juga sangat dianjurkan untuk didoakan di ruangan adorasi. Pujian sakramen Maha Kudus, kemudian 15 doa Santa Brigita juga menjadi doa favorit yang sering didoakan dan mengandung banyak janji-janji istimewa bagi mereka yang mendaraskan selama 1 tahun penuh. Yuk sekarang kita lanjut menuju ke Heritage Gallery yang masih terletak di dalam kompleks gereja katedral, merupakan ruang eksibisi yang menunjukkan benda-benda liturgi, peninggalan masa lalu seperti jubah uskup agung. Di tempat ini adalah semacam eksibisi mini ya, yang menjelaskan sejarah Katolikisme, kemudian sejarah dari gereja katedral itu sendiri, sangat menarik. Sejarah gereja ini sudah saya jelaskan sepintas ya tadi di waktu awal kita memasuki bangunan gereja. Sebagai induk dari gereja-gereja di Singapura, Katedral Good Shepherd merupakan pusat dari pengembangan misi lokal Katolik. Tahun-tahun pada pertengahan abad ke-19 hingga masa Perang Dunia Kedua menandakan tanda-tanda kestabilan bagi perkembangan ajaran Katolik. Sebelum masa perang, gereja Katolik di Singapura dibagi berdasarkan divisi linguistik atau bahasa. Sebagai contoh, gereja Santo Petrus dan Paulus melayani jemaat Tionghoa Teochew. Gereja Sacred Heart melayani bahasa Hakka dan Kanton, sementara gereja Bunda Lourdes melayani bahasa Tamil untuk komunitas orang-orang India. Tahun-tahun pada masa penjajahan Jepang mendatangkan penderitaan bagi para penduduk dan berbagai etnis dan kepercayaan di Singapura. Suatu zaman di mana kelaparan melanda Singapura, pemerintah penjajah Jepang justru malah memindahkan para jemaat Katolik dari Singapura ke suatu tempat yang berjarak 230 km jauhnya dari Malaya. Uskup Adrian Pierre de Vals memimpin jemaat Katolik yang terbuang itu untuk bertahan hidup selama 20 bulan hingga keluar dari padang belantara. Setelah Perang Dunia selesai, misi Katolik berkembang dengan sangat baik di Singapura. Banyak gereja-gereja dan sekolah Katolik didirikan, dan ada lebih dari 20 paroki dan gereja Katolik tersebar di Singapura kala itu.
Pelayanan dari Gereja Katolik tidak terbatas hanya perihal penyebaran iman dan evangelisasi, namun juga menyangkut hal-hal yang lebih kompleks, di mana Singapura adalah negara yang didiami oleh multi etnis, yaitu etnis Tionghoa, Malay, dan etnis India. Pelayanan-pelayanan di rumah sakit dan sekolah-sekolah menjadi perhatian bagi Gereja Katolik untuk berkontribusi bagi komunitas Singapura. Berawal dari kelompok kecil yang hanya berjumlah kurang dari 1 lusin, kini terdapat lebih dari 350.000 umat dan 32 gereja, serta 70 institusi pendidikan berdiri di Singapura. Gereja Katolik senantiasa meneruskan semangat kekatolikan dan menjadi Good Shepherd atau gembala baik dalam membimbing domba-dombanya, teristimewa bagi domba-domba yang telah terjatuh dan tersesat. Sebagai peralatan liturgi, menceritakan Archbishop orang Singapura pertama yang menjadi Archbishop Atau uskup agung. Demikian eksplorasi saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk video-video berikutnya. Dadah.